Kalau kamu hidupnya ingin bahagia, kalau hidupnya ingin happy, jangan terlalu sering punya ekspektasi. Hidupnya yang biasa-biasa aja lah, santai-santai aja lah, ya. Karena semakin banyak ekspektasi kita, semakin tinggi ekspektasi kita, maka kemudian kita akan sering kecewa. Benarkah pernyataan ini? Nah, mari kita ulas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azaini Life Inspiration. Kali ini saya akan bercerita tentang ekspektasi, tentang harapan. Karena apa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tidak mau membuat harapan, ada orang yang tidak mau membuat mimpi, ada orang yang tidak mau membuat visi, ada orang yang tidak mau membuat greatness, sesuatu yang agung yang hendak diaplikasikan, yang hendak diraih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa? Karena menurut dia semua ini adalah ekspektasi. Dan ternyata kenapa dia enggan kemudian menyusun ini? Dia sampaikan kepada saya nggak mau Pak menetapkan ekspektasi Pak. Kenapa? Karena begitu semakin tinggi kita ekspektasi yang kita canangkan, maka kita akan sering kecewa. Dari mana? Saya tanya begitu kan. Anda bisa menyatakan demikian? Itu dari guru saya Pak. Kalau kamu hidupnya ingin bahagia, kalau hidupnya ingin happy, jangan terlalu sering punya ekspektasi. Hidupnya yang biasa-biasa aja lah, santai-santai aja lah, ya. Karena semakin banyak ekspektasi kita, semakin tinggi ekspektasi kita, maka kemudian kita akan sering kecewa. Benarkah pernyataan ini? Nah, mari kita ulas. Benarkah bahwa ekspektasi itu membuat kita sering menderita? Benarkah bahwa ekspektasi itu membuat kita sering kecewa? Menurut saya, Anda perlu membedakan ekspektasi dalam hal apa dulu. Kalau Anda berekspektasi untuk hal-hal yang perilakunya di luar kendali Anda, memang Anda akan sering kecewa. Ya, misalnya Anda berharap orang itu menghormati Anda berharap orang itu memberikan sesuatu kepada Anda berharap orang itu memperlakukan sesuatu yang Anda harapkan, Anda akan sering kecewa. Untuk tema ini, beberapa sahabat saya mengatakan, berharap kepada orang lain, berharap kepada makhluk, bersiaplah untuk patah hati. Atau dalam kata lain, ketika kita berharap kepada manusia, itu adalah patah hati yang disengaja. Ya, maka saran saya, jangan terlalu sering banyak berharap, atau berharap terlalu tinggi untuk hal-hal yang perilakunya di luar kendali kita. Yang tadi ya, berharap orang itu ngasih hadiah kepada kita, berharap orang itu memuliakan kita, berharap orang itu kemudian menyintai kita, mengapresiasi kita, Anda akan sering kecewa. Tapi Anda perlu punya ekspektasi untuk hal-hal yang perilakunya di bawah kendali Anda. Misalnya Anda punya impian yang tinggi, Anda punya visi yang tinggi, Anda punya greatness, hal besar yang ingin Anda wujudkan. Perilakunya dalam kendali Anda, maka boleh dong Anda punya ekspektasi, boleh dong Anda punya harapan, boleh dong Anda kemudian berharap bahwa itu terrealisasi. Kenapa? Karena itu tergantung kepada Anda, ya, tergantung pada perilaku Anda, tergantung kepada action Anda, ya. Dan kalau Anda sudah punya ekspektasi yang tinggi tadi, ya, dan kemudian Anda lakukan perilaku yang mendekatkan agar ekspektasi yang Anda susun itu tercapai, maka itu mah boleh-boleh aja kali. Dan justru menurut saya itu saya sarankan. Kenapa? Kebetulan saya sepakat dengan dengan pernyataan bahwa yang membuat orang itu lebih semangat hidup, lebih bergairah hidup kalau dia punya hope, punya harapan, punya ekspektasi tentang masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Dan bukan hanya perilakunya di bawah kendali Anda, ya. Kalau Anda tahu ekspektasinya tinggi, perilakunya pun Anda semakin tinggi, Anda pun perlu membuat support system, dukungan dari orang-orang di kanan kiri Anda. Oke, saya punya ekspektasi ini perilaku yang akan saya lakukan, dan kira-kira supaya ekspektasi ini tercapai, saya perlu dukungan siapa saja. Dan kira-kira dukungan apa yang saya butuhkan dari orang itu, ya. Maka kalau dua hal ini Anda lakukan, ya, yaitu perilaku yang mendekatkan kepada ekspektasi yang Anda
canangkan, dan kemudian Anda meminta dukungan kepada orang-orang yang memang bisa membantu Anda tercapainya ekspektasi ini, maka saya sangat menyarankan milikilah ekspektasi. Yang di dalamnya ekspektasi itu ada visi, misi, mimpi, dalam bahasa anak sekolah mungkin cita-cita. Kenapa? Karena itu akan menjadi bahan bakar hidup kita, yang semakin menyemangati hidup kita, yang semakin membuat hidup kita lebih bergairah. Justru kalau kita punya ekspektasi, punya harapan, punya hope akan masa depan yang jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi sekarang sudah tahu ya, jangan pernah berharap atau berekspektasi kepada sesuatu yang perilakunya di luar kendali kita. Tapi Anda bisa berharap, Anda boleh berharap kalau apa? Kalau kemudian Anda bisa menentukan perilaku yang bisa Anda lakukan, dan juga Anda bisa mencari dukungan dari orang-orang di sekitar Anda. Jadi saran saya, tetapkan ekspektasi yang tinggi, disertai perilaku action juga yang tinggi, dan Anda juga mengharap dukungan-dukungan kepada orang-orang yang ingin hidup Anda lebih tinggi dibandingkan hari ini. Ya. Dan itu insya Allah ekspektasi Anda akan semakin terwujud. Boleh saya mengajukan pertanyaan sekarang kepada Anda? Apa ekspektasi Anda tentang masa depan Anda? Dan kira-kira perilaku apa yang mau Anda lakukan untuk mewujudkan ekspektasi itu? Dan yang ketiga, Anda perlu dukungan dari siapa saja? Dan dukungan dalam bentuk apa saja dari orang-orang itu? Segera Anda jawab 3 pertanyaan ini, insya Allah hidup Anda akan jauh lebih tinggi dibandingkan hari ini atas izin Sang Maha Kuasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.